Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai perencanaan sistem plumbing gedung bertingkat dengan studi kasus gedung lab teknik Universitas Haloleo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mufti Syafri dengan NIM S1F1230064 dan rekan saya. Saya Aluya Heronisa dengan NIM E1F12304. Saya Intan Herudin dengan NIM S1F12308. Saya Muhammad Jafar Al-Sodik Amri Akil dengan NIM S1F1230032. Saya Fatmawati dengan NIM S1F1230054. Dan saya Zalna Ramadhani NIM S1F1230048. Saya Andita Syapatundrungi dengan NIM S1F1230019. Pada pemaparan kali ini, kami akan menjelaskan poin-poin mengenai perencanaan tersebut dengan jelas dan singkat. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan mulai yang akan dibacakan dengan oleh pemateri pertama. Baik, saya Jafar sebagai pemateri pertama. Latar belakang. Plumbing merupakan seni dan teknologi pemipaan dan peralatan untuk menyediakan air bersih ke tempat yang dihendaki, baik dalam hal kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas, sesuai dengan syarat dan penyaluran air buangan dari tempat-tempat tertentu dengan tidak menyemari bagian terpenting lainnya, untuk mencapai kondisi yang higienis dan kenyamanan serta kepuasan yang diinginkan. Sistem penyediaan air bersih dan sistem pembuangan air kotor merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dan harus memenuhi syarat. Persyaratannya yang digunakan yaitu berupa peraturan, pedoman pelaksanaan, serta standar tentang penjelasan mengenai peralatan dan instalasinya. Dalam perencanaan suatu gedung, sistem plumbing adalah hal yang tidak dapat dipisahkan karena perencanaan sistem plumbing harus dilakukan secara bersamaan dan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan gedung tersebut. Maka dari itu, peraturan dan standar dari perencanaan suatu gedung dan sistem plumbing telah diatur dalam SNI, Sistem Plumbing pada Bangunan Gedung. Tujuan yang pertama yaitu menyediakan air bersih yang dibutuhkan untuk seluruh penghuni pada suatu gedung dengan tekanan yang cukup dan memenuhi standar. Kedua, untuk mengalirkan air buangan yang berasal dari kloset, peterusan di bed, dan air buangan kotoran manusia yang berasal dari alat-alat plumbing lainnya. Ketiga, hujan dari atap maupun tempat lainnya akan dikumpulkan dan dialirkan keluar bangunan agar tidak mengganggu bagian lainnya pada gedung tersebut. Keempat, untuk menyediakan persediaan air apabila terjadi kebakaran pada suatu bangunan atau gedung. Ruang lingkup. Yang pertama, perencanaan sistem jaringan air bersih yakni merencanakan kebutuhan air, reservoir, pompa, serta pipa air bersih. Kedua, perencanaan perpipaan untuk air buangan dan untuk sistem fan serta pipa pembuangan gedung menuju septic tank. Ketiga, perencanaan kebutuhan air dan unit pemadam kebakaran serta pompa. Keempat, perencanaan pengaliran air hujan untuk ditampung dan dimanfaatkan ulang. Baik, ke pembahasan. Yang pertama, perencanaan jaringan air bersih. Perencanaan jaringan air bersih adalah proses perancangan sistem penyediaan dan distribusi air bersih yang cukup, aman, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar teknis, kesehatan, dan lingkungan. Sistem penyediaan air bersih. Sistem penyediaan air bersih pada gedung laboratorium teknik menggunakan sistem tangki atap atau roof tank. Yang sebelum itu, air bersih akan ditampung terlebih dahulu dalam tank bawah atau ground reservoir yang dipasang di bawah muka tanah. Kemudian, air pada ground reservoir akan dipompa ke tangki atas yang terletak pada atap gedung. Dari roof tank, air bersih kemudian dialirkan atau didistribusikan ke seluruh saniter pada gedung melalui pipa sap. Gedung yang
digunakan adalah sebuah gedung laboratorium teknik 3 lantai, yang dimana luas total bangunan sebesar kurang lebih 4.500 meter kuadrat, yang diperkirakan dapat menampung 189 orang. Gedung perkantoran ini terdiri dari 2 saniter di setiap sudut gedung. Sebelah kanan di mana setiap ruangan saniter terdapat kamar mandi pria dan wanita. Gambar denah gedung lab teknik sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar untuk denah terbagi atas 2, yaitu toilet pria dan toilet wanita. Pada toilet pria terdiri atas 3 buah kloset jongkok, 3 buah urinoir, 2 buah wastafel, dan 1 buah keran air. Pada toilet wanita terdiri atas 3 buah kloset jongkok, 2 buah wastafel, dan 1 buah keran air. 2. Perhitungan kebutuhan air bersih. Perhitungan kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan 3 metode yang biasanya digunakan untuk menaksir besarnya laju aliran air. Ketiga metode tersebut, yang pertama, berdasarkan jumlah penghuni, kedua, berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing, ketiga, berdasarkan unit beban alat plumbing. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perhitungan dimensi pipa air bersih. Pada perhitungan dimensi pipa air bersih mengacu pada SNI 8153/2015 yang dinyatakan dalam fixture unit atau FU atau unit beban alat plumbing UBAP. Penentuan dimensi pipa air bersih dilakukan berdasarkan jumlah dan jenis alat plumbing yang terdapat pada bangunan yang diperoleh dari denah lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Perhitungan dimensi pipa air bersih ini bertujuan untuk menentukan ukuran pipa yang sesuai, sehingga sistem distribusi air bersih mampu melayani seluruh kebutuhan saniter secara optimal. Nilai UBAP diperoleh dari hasil inventaris alat plumbing, kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan diameter pipa air bersih sesuai dengan ketentuan SNI 8153/2015. Unit beban alat plumbing sistem penyediaan air bersih. Jenis alat plumbing yang pertama kloset jongkok, UBAP-nya 10, yang kedua urinoir, UBAP-nya ada 5, yang ketiga wastafel, UBAP-nya ada 2, yang terakhir ada keran air, UBAP-nya 1. UBAP untuk menentukan ukuran pipa air dan meter air. Total UBAP-nya kurang dari atau sama dengan 3, diameternya 3/4 inci. Total UBAP yang kedua 4-10, diameter pipanya 1 inci. Total UBAP yang ketiga ada 11-20, diameter pipanya 1/4 inci. Total UBAP yang terakhir lebih dari 20, diameter pipanya 1 atau 1/2 inci. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ayo. Baik, selanjutnya 3.3 perhitungan roof tank dan ground reservoir. Perhitungan ground reservoir dan roof tank dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih yang mencukupi bagi seluruh pengguna gedung. Air bersih dari sumber utama ditampung terlebih dahulu pada ground reservoir. Kemudian dipompa ke roof tank untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh lantai bangunan secara gravitasi. Selanjutnya, kapasitas ground reservoir tangki bawah. Perhitungan kapasitas ground reservoir dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih dan cadangan air pemadam kebakaran. Perhitungan volume ground reservoir menggunakan persamaan VR sama dengan QD kurang QS kali T tambah VR, di mana QD sama dengan jumlah kebutuhan air per hari meter kubik per hari. QS kapasitas pipa dinas meter kubik per jam. T sama dengan rata-rata pemakaian air per hari, jam per hari. VF sama dengan cadangan air untuk pemadam kebakaran meter kubik.
Selanjutnya kapasitas ground reservoir tangki bawah diketahui Q D sama dengan 22,68 meter kubik per hari, QS sama dengan 1,89 meter kubik per jam, VR sama dengan 12 meter kubik, T sama dengan 3 meter. Ditanyakan VR sama dengan dan V. Dimensi ground reservoir. Penyelesaian. Rumus VR sama dengan QD kurang QS kali T tambah VR sama dengan 22,68 kurang 1,89 kali 8 tambah 12 sama dengan 19,56 meter kubik. V sama dengan 19,56 per 2 sama dengan 19,556 per 2 sama dengan 9,78 meter kubik. V sama dengan P kali L kali T. Sembilan 9,78 sama dengan P kali 3. P kuadrat sama dengan 3,26, P sama dengan 1,81, sehingga dimensi masing-masing ground reservoir adalah 1,81 M kali 1,81 M kali 3 M. Selanjutnya, hubungan unit beban alat plumbing dengan laju aliran air. Laju aliran air liter per menit pada angka 350, sementara unit beban alat plumbing ubapnya tertuju pada angka 225. Dengan menggunakan kurva diperoleh pemakaian air serentak 3 lantai sebesar 350 liter per menit. Selanjutnya, perbandingan tiap metode. Berdasarkan ketiga perhitungan di atas, diperoleh kebutuhan air bersih untuk harian adalah metode yang pertama berdasarkan jumlah penghuni. QD liter per hari sama dengan 22,680 liter per jam 2,835 liter QH max liter per jam 5,670 km max liter per menit 141,75. Yang kedua berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. QD liter per hari 65,232, QH-nya 5,436, QH max. Selanjutnya berdasarkan UBAP. QD 168,000, QH 21,000, QH max 42,00, QM max 350. Dari ketiga perhitungan kebutuhan air yang didapat, maka dari sistem perencanaan ini akan mengambil nilai Q sebesar 65,232 liter per hari karena nilai tersebut merupakan nilai debit tertinggi untuk mengantisipasi kebutuhan air. Selanjutnya, yaitu pompa air bersih. Pompa yang digunakan untuk mengalirkan air dari ground reservoir ke roof tank adalah pompa jenis sentrifugal. Prinsip kerja pompa sentrifugal yaitu dengan mengubah energi kinetik
maka cairan menjadi energi potensial melalui suatu impeller yang berputar dalam casing. Keuntungan pompa sentrifugal diantaranya adalah gerakan impeller yang kontinu menyebabkan aliran tunak dan tidak berpulsa. Keandalan operasi tinggi disebabkan gerakan elemen yang sederhana dan tidak adanya katup-katup. Kemampuan untuk beroperasi pada putaran tinggi yang dapat dikoppel dengan motor listrik, motor bakar, atau turbin uap ukuran kecil sehingga hanya membutuhkan ruang yang kecil, lebih ringan, dan biaya instalasi ringan, harga murah, serta biaya perawatan yang murah. Selanjutnya. Bagian pompa ini terbagi menjadi dua, yaitu suction dan discharge. Suction merupakan bagian pompa yang menghasilkan daya hisap untuk menyerap air bersih dari ground reservoir, dan discharge merupakan bagian pompa yang menghasilkan tekanan untuk mengalirkan air tersebut ke roof tank. Selanjutnya, yaitu perhitungan. Head statis sama dengan tinggi gedung ditambah tinggi kaki roof tank ditambah tinggi muka air roof tank, yaitu 3 kali 4 meter ditambah 1,51 meter ditambah 3 meter sama dengan 14,51 meter. Head sistemnya menggunakan rumus head loss mayor ditambah head loss minor ditambah H sisa tekan ditambah kecepatan aliran dibagi percepatan gravitasi. Perhitungan pertama yaitu head loss mayor. Head loss mayor sama dengan head loss mayor sama dengan 0 pangkat 1,85 dikali L per 0,3175 dikali C dikali D pangkat 2,63 di pangkat 1,85. Q sama dengan debit, yaitu debitnya 0,00125 meter kubik per detik. C-nya yaitu konstanta sama dengan 130. D-nya diameter pipa, yaitu 0,05 meter. L1 yaitu panjang pipa suction dengan ukuran 0,8 meter. L2 untuk panjang pipa discharge yaitu 31,3 meter. Sehingga yang hitungan pertama yaitu head loss mayor HF sama dengan 0 di pangkat 1,85 dikali L per 0,3175 dikali C dikali D pangkat 2,63 di pangkat 1,85, yaitu menghasilkan 0,009524 meter. Untuk hitungan kedua yaitu head loss mayor discharge, yaitu HF sama dengan 0 di pangkat 1,85 dikali L per 0,3175 dikali C dikali D pangkat 2,63 pangkat 1,85. Jadi HF mayor discharge-nya yaitu 0,37221 meter. Untuk head loss mayor total dijumlahkan dan hasilnya 0,382145 meter. Untuk yang kedua yaitu untuk perhitungan minor loss atau head loss minor. Yang pertama yaitu head loss akibat belokan 90 derajat dengan K sama dengan 1,5, kecepatan aliran sama dengan 2 meter per sekon, kecepatan gravitasi sama dengan 9,81 meter per sekon pangkat 2. Maka HF sama dengan K di per V pangkat 2 dikali 2 di per 2G. Jadi hasilnya 0,66941 meter. Selanjutnya.
Yang kedua, head loss akibat 2 check valve dengan K sama dengan 0,81, V sama dengan 2 meter per sekon, G sama dengan 9,81 meter sekon per kubik, meter sekon pangkat 2. Maka head loss sama dengan K dikali V pangkat 2 per 2 kali G, yaitu hasilnya 0,094371 meter. Yang ketiga yaitu head loss akibat 1 gate valve dengan K sama dengan 0,81, V sama dengan 2 meter per sekon, G sama dengan 9,81 meter per sekon pangkat 2. Maka head loss sama dengan K dikali V pangkat 2 per 2 kali G dan menghasilkan 0,094371 meter. Dengan begitu maka minor loss adalah HM sama dengan 0,66941 M ditambah 0,09431 M ditambah 0,0494371 meter sama dengan 0,982153 meter. Selanjutnya untuk sisa tekannya, yaitu menggunakan sisa tekan 2 meter dengan rumus V pangkat 2 di per 2 kali G sama dengan 0,3 meter. Jadi head sistemnya adalah HF ditambah HM ditambah H sisa tekan ditambah V pangkat 2 di per 2 kali G yang menghasilkan 3,480805 meter. Setelah diketahui head system dan head statis, maka head pompa akan dapat diketahui, yaitu menggunakan rumus H statis ditambah dengan H system, yaitu menghasilkan 27,99271 meter. Selanjutnya, untuk daya pompa. Yaitu daya pompa dihitung menggunakan rumus P sama dengan Rho dikali G dikali Q kali H. Rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik, G-nya 9,81 meter per sekon pangkat 2, Q-nya sama dengan 0,00125 meter kubik per detik. H-nya sama dengan 27,99271 meter. Jadi untuk daya pompanya yaitu menghasilkan 343,2606 watt. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya 3.5 perencanaan jaringan air buangan dan fan. Pada perencanaan penyaluran air buangan pada gedung ini, air buangan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu black water dan grey water. Black water merupakan air buangan yang berasal dari limbah manusia, sedangkan grey water adalah air buangan non-manusia yang berasal dari floor drain dan lavatory. Seluruh air buangan black water diarahkan ke septic tank, sedangkan grey water disalurkan ke bak penampung. Kemudian dilanjutkan ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dengan sistem pengolahan yang berbeda, sebelum akhirnya dibuang ke drainase perkotaan. Ruang saniter juga dilengkapi dengan pipa fan agar udara dalam pipa penyaluran air buangan alat saniter tetap bersirkulasi, sehingga dapat menjaga sekat perangkap dari efek sifon atau tekanan, menjaga aliran tetap lancar, serta mensirkulasi udara dalam pipa pembuangan. Selanjutnya,
Perhitungan dimensi pipa air buangan, greywater, dan blackwater, dan fan. Satu perhitungan diameter pipa air buangan dan fan mengacu pada tabel 10 UBAP yang tertera dalam SNI. Untuk menentukan pipa air buangan perlu diperhatikan apakah berbentuk vertikal atau horizontal, dan untuk penentuan diameternya bisa dilihat pada tabel 11 pada SNI. Untuk menentukan diameter air buangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu menentukan daerah atau jalur tiap sistem pada ruang saniter, menentukan besarnya beban unit alat plumbing dari alat plumbing pada setiap jalur yang telah ditetapkan, menentukan beban dan panjang maksimum dari perpipaan air limbah. Selanjutnya, pada tabel 3.10 dan 3.11 menentukan ukuran pipa untuk air buangan dari wastafel keran dan saluran lantai atau floor drain, jalur cabang tipe X, dan jalur utama tipe Z. Umumnya menggunakan pipa 2-3 inci tergantung jumlah alat yang dilayani. Jalur dengan beban tinggi, misalnya lebih dari 15 UBAP, memakai pipa 3 inci. Perhitungan beban greywater dilakukan berdasarkan jumlah perlengkapan sanitary yang dilayani pada setiap jalur pipa sesuai fungsi ruang pada adena plumbing. Penentuan diameter pipa dilakukan berdasarkan beban total greywater pada masing-masing jalur dengan mempertimbangkan standar perencanaan plumbing gedung pendidikan. Next. Untuk tabel 3.12 dan 3.11, titik 12 dan 3.13 menentukan ukuran pipa untuk air buangan dari kloset. Satu kloset membutuhkan pipa 2 inci, jalur yang melayani 6 kloset atau 24 UBAP memerlukan pipa 4 inci untuk mencegah penyumbatan dan menjaga kelancaran aliran. Perhitungan dimensi pipa air buangan blackwater berdasarkan jumlah alat saniter dan nilai unit beban alat plumbing atau UBAP. Penentuan diameter pipa mengacu pada SNI dengan mempertimbangkan posisi pipa septic tank berlangsung dengan lancar, menjaga kestabilan tekanan dalam sistem pembuangan, serta mencegah terjadinya gangguan aliran dan efek sifon pada perangkap air. Selanjutnya, untuk tabel 3.14 dan 3.15 menentukan ukuran pipa ventilasi yang berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara dalam sistem. Ukuran pipa fan berkisar antara 1,5 sampai 3 inci menyesuaikan dengan jumlah dan jenis alat plumbing yang terhubung. Jalur dengan beban tinggi atau 53 UBAP memakai pipa 3 inci agar sirkulasi udara tetap optimal. Sistem fan direncanakan untuk melayani perlengkapan sanitary pada setiap jalur pipa guna menjaga kestabilan tekanan udara di dalam sistem perpipaan. Fan disalurkan keluar bangunan melalui atap gedung. Penentuan diameter pipa fan dilakukan berdasarkan jumlah dan jenis perlengkapan sanitary yang dilayani pada masing-masing jalur sesuai dengan dena plumbing gedung laboratorium teknik. Next. Selanjutnya 3.6 perencanaan air hujan. 3.6.1 perhitungan debit air hujan. Penentuan debit air hujan berdasarkan pada intensitas curah hujan pada daerah di mana lokasi bangunan tersebut, bangunan laboratorium teknik yang direncanakan, dan intensitas hujan yang dimiliki, yaitu 150 mm per jam dengan luas atap 1.200 meter kuadrat. Maka rumus debit air hujan yaitu Q sama dengan C kali I kali A, di mana Q sama dengan debit air hujan meter kubik per detik, C sama dengan konstan atau 0,9 sampai 0,95, I sama dengan intensitas hujan milimeter per jam atau 150 mm per jam, A sama dengan luas bangunan atau sama dengan 1.100 meter kuadrat. Maka debit air hujan adalah I sama dengan C kali I kali A sama dengan 0,95 dikali 0,15 dikali 1.200 sama dengan 171 meter kubik per jam. Q sama dengan 47,5 liter per detik. Selanjutnya 3.6.2 penentuan diameter pipa jaringan air hujan. Penentuan diameter pipa jaringan air hujan didapatkan dari tabel 3.
dan tabel 3 pada SNI 8153 2015 dengan data sebagai berikut. Luas atap sama dengan 1.200 meter kuadrat, debitnya sama dengan 171 meter kubik per jam sama dengan 47,5 liter per detik. Intensitas hujan sama dengan 150 mm per jam dan kemiringannya sama dengan 2% asumsi. Selanjutnya tabel 3.16 penentuan ukuran pipa horizontal air hujan, di mana terdapat ukuran pipa, debit kemiringan 2% dan luas bidang datar horizontal maksimum yang diperbolehkan pada berbagai nilai curah hujan meter kuadrat. Yang dimana ukuran pipa terdapat 3 inci, 4 inci, 5 inci, 6 inci, 8 inci, 10 inci, 12 inci, dan 15 inci. Selanjutnya L per DT-nya yaitu 2,88, 6,6, 11,76, 18,84, 40,62, 72,84, 117,18, 209,46. Selanjutnya 2,4 mm per jam yaitu 431, 985, 1754, 2806, 6057, 10851, 17465, 31214 dan 50,8 mm per jam yaitu 216, 492, 877, 1403, 3029, 5423, 8733, 15607. Lanjut 76,2 mm per jam yaitu 144, 328, 585, 935, 2019, 3618, 5816, 10405. Selanjutnya 106,6 mm per jam yaitu 108, 246, 438, 701, 1514, 2713, 4366, 7804. 127 mm per jam yaitu 86, 197, 351, 561, 1211, 2169, 3493, 6248. Dan yang terakhir 162,4 mm per jam. 70 yaitu 72, 164, 292, 468, 1012, 1812, 2912, 5202. Berdasarkan tabel dimensi pipa fan tipe Z pada SNI 8153 2015 dapat diketahui bahwa ukuran pipa horizontal pada sistem drainase pada gedung ini berukuran yaitu sebesar 3 inci. Next, selanjutnya tabel 3.17 yaitu penentuan ukuran pipa tegak air hujan yang dimana terdapat ukuran saluran atau pipa air hujan, debit, dan luas atap maksimum yang diperbolehkan pada bagian nilai curah hujan meter kuadrat. Yaitu terdapat 2 inci, 3 inci, 4 inci, 5 inci, 6 inci, dan 8 inci. Untuk L per DT-nya yaitu 1,8, 5,52, 11,52, 21,6, 33,78, 72,48. Dan 25,4 mm per jam yaitu 268, 818, 1709, 3214, 5017, 10776. Dan 50,8 mm per jam yaitu 134, 409, 5855, 1607, 2508, 5388. Dan selanjutnya mungkin dapat dilihat berdasarkan perhitungan debit air hujan pada SNI 8153 2015 dapat diketahui bahwa ukuran pipa tegak dari sistem drainase pada gedung ini berukuran yaitu sebesar 6 inci. Mungkin selanjutnya akan dibacakan kepada teman saya. Baik, selanjutnya ada 3.7 perencanaan sistem pemadam kebakaran. Sistem pengendalian apabila terjadi
kebakaran pada gedung ini direncanakan menggunakan 3 model, yaitu 1 di luar gedung, yaitu pilar hidran, yang kedua ada di dalam gedung, yaitu hidran box, yang ketiga ada sprinkle. Dilihat dari luasan gedung, maka diperkirakan membutuhkan 3 hidran box dan ditambah 3 pilar hidran. Selanjutnya, ada penentuan sistem hidran. Hidran merupakan sistem pemadam kebakaran yang dilengkapi selang fire hose dan mulut pancar, yaitu nozzle, untuk mengalirkan air bertekanan. Sistem hidran terhubung dengan pipa tegak dan digunakan sebagai sarana utama pemadam kebakaran pada bangunan. Pada bangunan bertingkat, sistem hidran yang digunakan terdiri dari hidran halaman dan hidran gedung. Hidran halaman dipasang di luar bangunan sepanjang jalur akses mobil pemadam kebakaran sebagai sumber pasokan air tambahan. Sementara itu, hidran gedung dipasang di dalam bangunan, umumnya menempel pada dinding, untuk digunakan langsung dalam penanganan kebakaran di dalam gedung. Selanjutnya ada perencanaan reservoir dan diameter pipa hidran. Yang pertama ada hidran halaman atau pilar hidran. Debit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu pilar hidran adalah 1.200 liter per menit. Selanjutnya, setiap pertambahan 1.000 meter kuadrat. Pilar hidran kedua debitnya ialah 1.000 liter per menit, sehingga volume reservoir yang dibutuhkan adalah pilar hidran 1 sama dengan 1.000 liter per menit, pilar hidran 2 yaitu 1.000 liter per menit, dan pilar hidran 3 juga yaitu 1.000 liter per menit, dengan waktu minimal 45 menit. Selanjutnya, perhitungan diameter pipa. Diketahui Q-nya sama dengan 1.000 liter per menit, atau 1,0 meter kubik atau 0,0167 meter kubik per detik. V-nya yaitu 2 meter per sekon. Q-nya, rumus dari Q itu Q sama dengan A kali V. Untuk rumus mencari A-nya sendiri, yaitu A-nya sama dengan Q kali V. Dengan penyelesaian 1 kali 3,14 dikali D pangkat 2 sama dengan 0,0167 bagi 2. Dengan D-nya sama dengan 0,103 meter. Dengan ulang Jafar, bagian sini. Perhitungan diameter pipa. Diketahui Q-nya sama dengan 1.000 liter per menit atau 1,0 meter kubik sama dengan 0,0167 meter kubik per detik. Dengan V sama dengan 2 meter per sekon. Untuk mencari Q dapat digunakan rumus Q sama dengan A kali V. Dan untuk mencari A dapat digunakan rumus Q per V. Dengan penyelesaian 1 kali 3,14 X D pangkat 2 sama dengan 0,0167 bagi 2, dengan hasil D sama dengan 0,103 meter atau 103 mm. Perhitungan diameter pipa kedua, diketahui Q-nya sama dengan 1.000 liter per menit atau 1,0 meter kubik per menit atau 0,0167 meter kubik per detik. Dengan V-nya 2 meter per sekon. Untuk mencari A-nya juga Q sama dengan Q per V. Dengan penyelesaian 1/4 kali 3,14 X D pangkat 2 sama dengan 0,0167 bagi 2, dengan hasil D sama dengan 0,013 atau 103 mm. Yang kedua ada perhitungan hidran dalam gedung atau hidran box. Perhitungan pasokan air kebakaran debit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu hidran box adalah 1.000 liter per menit. Setiap lantai terdapat satu hidran box sehingga pada satu gedung perkantoran terdapat 3 box hidran. Debit yang dibutuhkan adalah Q sama dengan 1.000 liter per menit dikali 3 box hidran, sama dengan 3.000 liter per menit atau 0,05 meter kubik. PHB-nya sama dengan QHB kali T dikali dengan jumlah hidran, sama dengan 3.000 liter per menit dikali 45 menit kali 3, sama dengan 405.000 liter atau 405 meter kubik. Yang selanjutnya ada perhitungan diameter pipa.
yang diketahui Q-nya sama dengan 1000 liter per menit atau 1,0 meter kubik per menit atau 0,0167 meter kubik per detik. P-nya sama dengan 2 meter per sekon. Q-nya sama dengan A kali V. Untuk mencari A-nya sama dengan Q per V. Dengan penyelesaian 1/4 kali 3,14 di 3,14X, D pangkat 2 sama dengan 0,0167 bagi 2. D-nya sama dengan 0,103 meter atau 103 mm. Selanjutnya, selanjutnya di bagian lampiran, dapat dilihat pada gambar, dena lantai 1, selanjutnya ada dena lantai 2, lab teknik, dan selanjutnya ada dena lantai 3, lab teknik. Baik, sekian materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, terciptanya sebuah bangunan laboratorium teknik yang bersifat ramah lingkungan. Kedua, tersedianya air bersih ke tempat-tempat yang dikehendaki dengan sistem penyediaan air sesuai ketentuan. Yang ketiga, tersalurnya air buangan dari tempat-tempat tertentu tanpa menimbulkan pencemaran. Yang keempat, pemanfaatan air buangan sehingga bangunan bersifat ramah lingkungan. Yang kelima, air hujan ditampung dan digunakan untuk sistem pemadam kebakaran. Yang keenam, kebakaran dapat diantisipasi melalui perencanaan sistem pemadam kebakaran. Demikian penjelasan mengenai perencanaan sistem plumbing pada gedung bertingkat yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, ada sprinkle. Berdasarkan SNI ditetapkan bahwa 1. Kebutuhan air untuk bahaya kebakaran ringan, yaitu 225 liter per menit. Yang kedua, kebutuhan air untuk 1 sprinkle, 40-200 liter per menit. Yang ketiga, diameter lubang sprinkle 0,5 inci atau 0,0125 meter. Yang keempat, 1 buah sprinkle mencakup area sebesar 2,3. Yang kelima, antara 1 sprinkle dengan sprinkle yang lain sebesar 3/4 area jangkauan sehingga seluruh area terkena pancaran. Jangkauan sprinkle dapat dihitung sebagai berikut. X sama dengan jarak max antara titik sprinkle dikurang dalam kurung 1/4 jarak max. Sama dengan 2,3 meter dikurang dalam kurung 1/4 kali 2,3 meter. Sama dengan 2,3 meter dikurang 0,575 meter. Dengan hasilnya 1,725 meter. Yang selanjutnya ada perhitungan luas perlindungan sprinkle dengan L sama dengan P kali R pangkat 2 sama dengan 3,14 kali 1,725 pangkat 2 sama dengan 3,14 dikali 2,975 dengan hasilnya 9,34 meter kuadrat. Yang kedua ada perhitungan jumlah sprinkle. Perhitungan jumlah sprinkle sama dengan luas bangunan dibagi L. Sama dengan 19.200 meter kubik dibagi 9,34. Dengan hasil akhir 2056 buah. Dengan jumlah yang dibulatkan. Yang ketiga ada perhitungan Q. Sama dengan Q sprinkle dikali dengan NS sprinkle sama dengan 100 liter per menit dikali 2056 buah sama dengan 205.600 liter per menit sama dengan 3,42 meter kubik per second. Dengan waktu pengisian max ialah 45 menit sehingga volume yang dibutuhkan P sama dengan 205.600 liter per menit dikali 45 menit sama dengan 9.252.000 liter atau 9.252 meter kubik. Selanjutnya,
Pada gedung lab Fakultas Teknik dengan 3 lantai akan menggunakan 2 diameter sprinkle yang berdasarkan SNI, yaitu diameter horizontal dan diameter vertikal. Diameter horizontal yang akan digunakan sebesar 50 mm dan diameter vertikal sebesar 40 mm, di mana penggunaan diameter tersebut berdasarkan tinggi gedung yang tidak lebih dari 40 meter. Pompa. Yang pertama ada suction. Diketahui L sama dengan 2 meter, Q sama dengan 1000 liter per menit atau 1,0 meter kubik per menit atau 0,0167 meter kubik. Dengan V asumsi sama dengan 2 meter per detik, C pipa PVC sama dengan 130 dan D-nya sama dengan 0,13 meter. Dengan perhitungan mayor, HF sama dengan N 1,86 dikali L bagi 0,2789 dikali C dikali D pangkat 2 kali 3 di pangkat 1,85. Q 1,85 kali 2 dibagi 0,2789 dikali 1,30 dikali 0,13 pangkat 2 kali 3 di pangkat 1,85 dengan hasil akhir sama dengan 0,102 meter. Kedua ada perhitungan minor. HF minor sama dengan K dikali V pangkat 2 dibagi 2 kali G sama dengan 12 ditambah 12 dikali 3,2 pangkat 2 dibagi 2 kali 9,81. Dengan hasil akhir 6,89. Keterangannya, K sama dengan akumulasi nilai kehilangan tiap aksesoris. K belokan 90 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. K get value sama dengan 1,2. P sama dengan kecepatan pada pipa, yaitu 3,2 meter per sekon, dan G-nya sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat, sehingga H suction yang didapatkan sebesar 0,102 meter ditambah 6,89, yaitu 6,992 meter. Selanjutnya,